Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sesi pertama atau sesi awal kita ini, kita akan bahas tentang IP address versi 4. Nah, kita coba lihat pengertian IP address ya di Wikipedia. IP address singkatan dari Internet Protocol Address, label numerik yang ditetapkan untuk setiap, jadi angka, label numerik berarti labelnya angka untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Kita copy, kita letak di sini. Kita coba cari sumber yang kedua. Nah, di sini dia sebutkan juga IP address sederet angka yang dimiliki setiap ponsel, komputer, dan smartphone yang terhubung ke internet, katanya gitu lah. Ya. Atau kita coba lihat di Niaga Hoster. Apa dia bilang untuk IP address itu? IP address adalah sebaris angka yang dimiliki oleh setiap komputer yang terhubung ke internet. Artinya perangkat yang terhubung ke jaringan. Itu konsepnya ya. Ini sumbernya dari sumber tadi dari mana tuh? Niaga Hoster. niagahoster.co.id. Nah, konsepnya adalah nih, label numerik berarti atau sebaris angka. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang terhubung. Jadi, perangkat tersebut baru butuh IP address kalau dia terhubung ke jaringan. Konsepnya itu. Nah, kita lihat pengertian jaringan. Jaringan komputer adalah ini dia. Jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer. Kalau antar komputer berarti komputer tersebut harus lebih dari satu. Berarti bisa 2, 3, dan seterusnya. Oke, jadi konsepnya IP address itu dibutuhkan oleh komputer yang tersambung ke dalam jaringan yang dimanfaatkan untuk kalau mereka saling bertukar informasi atau saling komunikasi. Nah, secara struktur IP address itu terdiri dari 32 bit biner. Ya, 32 bit biner. Zidan, yang pernah kamu tahu tentang IP address, angkanya berapa? Romi? Halo? Halo? Halo, Pak. Romi? Ya, Pak. Ya, IP address yang pernah kamu tahu? Apanya tuh, Pak? Angkanya, angka IP address. 192.168.1.1, Pak. .1.1. Ya. Nah, dari 32 bit biner ini, contohnya begini. X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 1
4, 5, 6, 27, 28, 9, 30, 31, 32. Nah, kalau 32 bitnya seperti itu. Strukturnya itu per 8 bit dia pisah. Pemisahnya itu titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti titik sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti titik sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
untuk per 8 bit ini disebut dengan oktet. Ya, disebut dengan oktet. Jadi ada 4 oktet. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, sistem komputer kenalnya bilangan biner ini. Kenapa? Karena bilangan biner kondisinya hanya 2, 0 dan 1. 0 bisa saja kondisinya off atau rendah. Sementara 1 itu kondisinya bisa tinggi atau hidup atau on. Sementara kalau desimal kondisinya kan tidak hanya 2 kondisi, tapi sampai 10 kondisi, dan itu tidak mungkin digunakan untuk rangkaian elektronika. Sementara kita kenalnya bilangan desimal yang seperti ini. Nah, jadi angka yang muncul di tiap oktet ini, ya, angka yang muncul secara desimalnya atau angka desimalnya untuk tiap oktet ini itu paling rendah 0, paling tinggi, ini terkecil ya, terkecil dan terbesarnya itu 255. Nah, kita lihat dasarnya dari mana. Di sini dasarnya. Nih, Bapak sudah buatkan tabel konversi bilangan binernya dari desimal ke biner atau dari biner ke desimal. Nah, 8 bit itu ini bit terkecil dan ini bit terbesar. Nah, untuk bit terkecil ini kalau didesimalkan bobotnya adalah 1. Geser ke kiri bobotnya adalah 2. 2 ini didapat dari 2 pangkat 1. Kalau ini 2 pangkat 0. Kalau ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, tadi disampaikan bahwa terkecilnya itu 0 dan terbesarnya 255. Nah, kondisi bitnya kita kasih 0 semua. Maka desimalnya 0. Nah, kondisi maksimal kita kasih 1 semua karena biner maksimalnya kan hanya 1. Nah, kalau 8 bit, mana ya? Kalau 8 bit itu dia 255. Jadi angka yang kita gunakan untuk IP address oktet pertama, kedua, ketiga dan keempat terkecilnya 0 dan terbesarnya 255. Berarti ini benar IP address, Pak? Ya benar, karena angka yang muncul itu di atas terkecil dan di bawah yang terbesar ini. Ini benar, betul ya? Nah, di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar kalian sudah diperkenalkan oleh gurumu itu untuk IP address itu kan ada klasifikasi kan? Klasifikasi di address. Ada namanya kelas A, ada kelas B, ada kelas D. Nah, Romi, kelas A itu ya, angka depannya berapa? Jadi Pak. yang pertama kelas A itu tuh, saudara siapa tuh? Berapa ya? Yang Lupa, kamu Pak. tahu waktu belajar dulu. Udah lama, Pak. Hafal. Hafal, Pak. Hafal. Oke. Konsepnya begini.
Bapak permudah pakai tabel. Nih Bapak buatkan tabelnya. Ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, konsepnya untuk kelas A itu dimulai, ini kita bicara oktet yang pertama ya. Bilangan biner oktet yang pertama. Jadi yang ini angka yang tepatnya. Jadi angka yang pertama, oktet yang pertama ini untuk kelas A itu dimulai dari 0, lalu ini X, 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 X. Jadi X itu kondisinya bisa 0, bisa 1. Jadi berapa terkecilnya untuk kelas A itu, Pak? Nah, untuk kelas A itu bit yang ke-8 itu 0 nilainya. Lalu X-nya yang terkecil ya kita bicarakan. Yang terkecil ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Maka desimalnya 0. Jadi desimal pertamanya itu 0. Terkecilnya. Lalu yang terbesarnya berapa, Pak? X ini kita ganti 1 semua. 1, 1, 1, 1, 1. Oke. Dapat 127. Jadi angka terkecilnya 0, terbesarnya 127 untuk angka desimal yang pertama. Dasarnya di mana? Ini 0, X, 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 X. Jadi rank IP-nya tadi kan 4 angka ya. Nah, kita udah dapat kesepakatan untuk kelas A, angka depannya 0, terkecil dan terbesarnya 127. Lalu untuk angka yang di belakang, 3 angka yang di belakang, nah terkecilnya ya 0 juga. Terkecilnya 0 dan terbesarnya 255. Nih, rule ini kita pakai untuk 3 angka di belakang. Terkecilnya 0, terbesarnya 255. Jadi rank IP untuk kelas A itu dimulai dari 0,0,0,0 yang terkecilnya dan terbesarnya 127, 255, 255, 255. Ya. Oke, Romi? Oke, Mbak. Jelas, Oke. paham, Mbak. Paham? Nah, supaya Paham, Mbak. lalu untuk kelas B itu 0 ini kita geser sini. Ini 1. Yang ini tetap X, 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 X. Oke, jadi ini 1, ini 0. Nah, didapat, kalau X-nya 1 berarti angka maksimal kan? Didapat 191. Kalau yang terkecilnya X-nya ini 0. Maka X-nya kita ganti, 1 ini kita ganti dengan 0. Sampai sini ya. Gitu. 128. Jadi angka depannya kelas B itu dimulai dari 128 sampai 191. Angka depannya aja nih ya. Angka belakangnya berapa, Pak? 3 angka belakangnya ya tetap, terkecilnya 0, terbesarnya 255. Nah, jadi rank IP-nya terkecilnya 128.0.0.0.0, terbesarnya 191, 255, 255, 255. Lalu kelas C, Pak. Yang kelas C, 0 ini geser lagi sini. 1 ini geser sini. Ini kasih 1. Yang ini tetap X. X, 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 X. Nah, kondisinya 110 nih, 110. Maka sekarang Bapak isi X-nya ini 0 semua. Dapatlah 192. Terbesarnya, Pak, X-nya kasih 1 semua. Yang sini 1, 1, 1, 1, 1. Didapat 2, 2, 3. Rank IP-nya, Pak, ya dimulai dari 192.0.0.0.0
terbesarnya 223, 255, 255, 255. Kalau kelas D, Pak, ya kelas D walaupun tidak kita gunakan untuk IP address di LAN, ini dimanfaatkan untuk multicast, dan kelas E untuk eksperimental, ya kita juga harus tahu. Nah, kelas D 0 ini geser lagi sini, 0. Ini 1 ini geser sini, 1 ini 1, lalu tambah 1. Jadi angkanya itu 1, di sini 0. Nah, kalau X, ini X ya, X-nya kita isi angka maksimal semua, itu 1, ini dia, dapatnya 239. 239. Nah, terkecilnya berapa, Pak? X-nya kita ganti 0. Nah, di sini ya. Oke, 224. Lalu untuk kelas D, kelas E itu ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Ini X. Sorry. X. Oke, ini 111, ini dia, 1. Nah, kalau X-nya 0 semua, terkecilnya 240. Terbesarnya, Pak, ya X-nya kita kasih 1 semua, dapatnya 255. Jadi, angka di depannya untuk IP address versi 4 itu dimulai dari 0, berakhir sampai 255. Tapi untuk lokal area yang kita gunakan 0 sampai 223 saja. Kita lanjut di sini, subnet mask. Subnet mask ini fungsinya adalah menentukan bagian dari IP address itu mana yang menjadi network ID, mana yang menjadi host ID. Nah, guru mau waktu ngajar komputer dan jaringan dasar, di IP address ini ada namanya network ID. Singkatan ID ini singkatan dari identity atau identitas network, dan host ID atau identitas host. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan nyata, network ID itu sama dengan nama jalan. Lalu host ID itu adalah nomor rumah. Jadi kalau dalam kehidupan nyata kita anggap IP address itu adalah alamat lengkap rumahmu. Jadi network ID itu sama dengan nama jalan, host ID itu sama dengan nomor rumah. Jadi dia bagilah di dalam IP address ini ada bagian dari network dan ada bagian dari host. Oke? Sampai situ paham? Paham, Pak. Oke. Pada kelas A, 8 bit awal ini adalah porsinya network. Lalu 24 bit selanjutnya itu porsinya host. Kalau kelas B, 2 oktet pertama ini atau 16 bit awal itu porsinya network atau network ID, dan 16 bit berikutnya atau 2 oktet berikutnya itu punyanya host atau host ID. Kalau kelas C, 3 oktet awal, ya 3 oktet ini miliknya network atau network ID, dan ini miliknya host atau porsinya host atau host ID. Nah, untuk menentukan ini punyanya network, ini punyanya host, atau ini punyanya network, ini porsinya host, atau ini porsinya network, ini porsinya host, itu peran dari subnet mask. Oke, ini IP address.
subnet mask itu juga dibentuk oleh 32 bit. Subnet mask. Oke. Nah, kalau kita menginginkan 8 bit IP address di oktet yang pertama ini menjadi porsinya network, maka bit pasangannya di subnet mask kita beri nilai 1 semua. Lalu kalau kita ingin 24 bit ini menjadi host ID, maka pasangannya di subnet mask kita beri bitnya 0 semua. Maka ini kalau kita kasih untuk network ID, bit subnet masknya kita beri 1 semua. Itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.